Shalom sahabat yang baik hati, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Sejenak kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dikuasai, dipenuhi firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah, penolong kita. Itulah yang diserukan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Apakah keadaan kita sekarang sedang tertekan atau hati kita sedang dilanda kegelisahan? Jika pertanyaan ini ditanyakan orang lain kepada kita, biasanya kita mengatakan bahwa kita tidak sedang gelisah atau tertekan. Tetapi kenyataannya bisa saja kebalikan dari jawaban kita itu. Sebab kepada orang ada hal yang menurut kita tidak semua harus kita ceritakan, tetapi di hadapan Allah semua hal bisa kita curahkan. Keadaan tertekan dan gelisah bisa saja dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Banyak hal yang dapat membuat seseorang menjadi tertekan dan gelisah. Tetapi ketika kita memikir-mikirkan, hingga kita yang membuat diri kita sendiri tertekan dan gelisah akibat yang sesuatu yang kita pikirkan itu, apakah meringankan beban kita? Apakah kita menjadi terbebas ketika kita hanya memikirkannya saja? Pada umumnya tidak. Justru pikiran kita sendiri yang sering membuat kita menjadi gelisah dan tertekan. Memang benar semua pergumulan atau yang terjadi ini perlu dipikirkan. Tetapi jangan menjadi pikiran yang menekan kita sendiri dan membuat kita gelisah. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan supaya berharap kepada Tuhan. Dengan pengharapan yang ada dalam diri kita, maka segala hal yang membuat kita tertekan dan gelisah akan segera terangkat dari pikiran kita. Sebab tidak semua harus berjalan sesuai pikiran kita. Jika kita berharap kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepadanya, bahwa rancangannya lah yang terbaik, bahwa segala sesuatu terjadi adalah untuk kebaikan kita, maka kita akan terbebas dari ketertekanan dan kegelisahan. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, percayalah Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan mengenal kita dan sanggup menanggungnya bersama Tuhan. Dengan pengharapan kepada Tuhan, percaya akan setiap hal adalah untuk kebaikan kita dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, akan menolong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Hati yang selalu berharap kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan akan disanggupkan oleh Tuhan sendiri kepada kita untuk menghadapi segala keadaan. Kita percaya bahwa Allah adalah penolong kita yang menolong kita dalam menghadapi segala keadaan. Baik suka maupun duka, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan dalam keadaan sekarang, sahabat yang baik hati bisa saja membuat kita tertekan dan gelisah. Bagaimanakah perjalanan hidup kita ke depan? Percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan telah mengaturkannya sedemikian rupa dan kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Keadaan sekarang pun kita dapat melihat dari sisi positif, banyak pelajaran berharga, banyak hal yang kita dapat lakukan menjadi hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Jangan izinkan hatimu tertekan oleh keadaan. Jangan izinkan hatimu gelisah oleh pergumulanmu. Tetapi percayalah dan bersyukurlah kepada Allah yang menjadi penolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah harapan kami selalu bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami dalam menghadapi setiap keadaan kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami. Engkau menolong kami dan memampukan kami menghadapinya, karena kami sanggup untuk menghadapinya jika bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, penolong kami yang sejati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.